Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jackson Simbolon, mahasiswa Universitas Quality Medan, Prodi Manajemen, NPM 18020200009. Saya pada kali ini akan mempresentasikan tentang isu kompensasi yang ada di Indonesia, dan saya ambil salah satu contoh, yaitu upah minimum. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu upah minimum. Upah minimum yaitu upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Ada beberapa jenis upah minimum, diantaranya yang pertama upah minimum provinsi atau UMP, yaitu upah yang berlaku untuk seluruh kabupaten kota yang ada di satu provinsi. Ibaratnya contohnya di UMP yang ada di Sumatera Utara akan merata semua UMP yang ada di kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Yang kedua, upah minimum kabupaten kota atau UMK, yaitu upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten atau kota. Nah, berarti setiap kabupaten atau kota UMK-nya bisa jadi berbeda-beda. Seterusnya yaitu upah minimum sektoral provinsi atau UMSP, yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi. Yang terakhir yaitu upah minimum sektoral kabupaten atau kota, yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten atau kota. Selanjutnya ya, yang tadi itulah jenis-jenis dari upah minimum. Seterusnya penetapan upah minimum, yaitu semula kebutuhan fisik minimum atau disingkat dengan KFM, yang merupakan kebutuhan hidup minimum, dapat digantikan oleh kebutuhan hidup layak atau KHL. Formulasi perhitungan upah minimum. Berikut ini adalah rumus untuk mencari upah minimum. Kasus selanjutnya itu kasus upah minimum yang ada di Indonesia. Yang pertama itu, Indonesia merupakan negara yang tingkat upah buruhnya tergolong murah. Ini diakibatkan oleh sistem penentuan upah minimum berdasarkan standar KHL maksud saya, yang belum sepenuhnya mengkoordinasikan kebutuhan real kehidupan buruh. International Labour Organization atau ILO juga memandang Indonesia sebagai satu-satunya negara yang upahnya naik akibat demonstrasi. Berikut ini daftar kenaikan upah minimum karyawan di tahun 2015 yang ada di Indonesia. Nah, seterusnya itu PHK 2000. Saya ambil contoh yang isu kompensasi yang ada di Indonesia, yaitu PHK 2.500 buruh buat Tangerang upah minimum kabupaten tinggi. Ini banyak di PHK para buruh akibat upah minimum di satu kabupaten itu tinggi. Saya akan menjelaskannya. Bidang usaha yang berinvestasi di bidang padat karya seperti PT Cilung Indonesia dalam pembuatan sepatu memang rentan terhadap kelangsungan usaha. Hal itu akibat relatif mahal upah minimum kabupaten atau UMK tahun 2015 sebesar 2,71 juta rupiah yang harus diterima buruh setiap bulannya. Ini diambil dari sumber http://www.republika.co.id. Seterusnya itu paket kebijakan jilid 4 penentu kenaikan upah buruh. Paket kebijakan ekonomi jilid 4 ini berfokus kepada kesejahteraan pekerja, antara lain formula minimum provinsi atau UMP, memperluas penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR khususnya bagi pekerja yang terkena PHK, dan pemberian kredit modal kerja usaha mikro atau kecil dan menengah. Pertama, soal kebijakan pengupahan yang adil, sederhana, dan terproyeksi. Dan kedua, kebijakan kredit usaha
rakyat atau KUR yang lebih murah dan luas. Adapun untuk KUR, bunga KUR akan diturunkan dari 22% menjadi 12%. Selain itu juga penerima KUR baik individu atau perorangan akan diperluas. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang salah satu contoh isu kompensasi yang ada di Indonesia. Terima kasih.